Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Maswai Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama saya Arif Hayudin dalam mata pelajaran fikih kelas 8 Madrasah Sanawiyah. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang haji dan umroh. Melanjutkan materi yang kemarin tentang haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rukun haji. Kemarin saya sudah sampaikan rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nah, saya sekarang akan menyampaikan tentang penjabaran dari masing-masing rukun tersebut. Yang pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Nah, ihram ini wajib dimulai sesuai dengan mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani dengan syarat-syarat tertentu. Mikot adalah batas. Mikot zamani batas waktu dan mikot makani batas tempat. Jadi ada batas-batasnya, tempatnya di mana, waktunya kapan, dengan syarat tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, wukuf ini merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf diawali dengan sholat zuhur dan asyar berjamaah dengan jamaah taqdim qashar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama wukuf itu dianjurkan untuk berzikir, berdoa, baca tahlil, tahmid, tasbih dan istighfar. Bagaimana hadis Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju Arafah. Man jaa'a lailatal jam'i qabla tulu'il fajri faqad adraka. Rawahul jamaah. Haji itu adalah hadir di Arafah. Barang siapa hadir pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah. Nah, ini adalah foto dari wukuf di Arafah, foto dari ketinggian. Selanjutnya tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji dinamakan tawaf ifadah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yattawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka tawaf mengelilingi rumah yang tua itu, Ka'bah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Syarat tawaf ifadah sebagai berikut. Pertama, menutup aurat. Kedua, suci dari hadas dan najis. Ketiga, ketika sedang tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang sedang mengerjakan tawaf. Jadi putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian memulai dari Hajar Aswad, berada di dalam Masjidil Haram. Selanjutnya di luar Ka'bah, tidak di dalam Hijr Ismail. Kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dan nanti selanjutnya ada gambar bagian-bagian Ka'bah, mana yang namanya Hijr Ismail, kemudian mana Hajar Aswad dan sebagainya. Macam-macam tawaf. Yang pertama, tawaf ifadah. Ini adalah tawaf yang termasuk rukun ibadah haji, jadi harus dilaksanakan. Yang kedua, tawaf qudum adalah tawaf yang ketika baru tiba di kota Makkah sebagai penghormatan yang pertama terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram. Yang ketiga, tawaf qada adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah sebagai perpisahan dengan kota suci, Ka'bah dan Masjidil Haram. Yang keempat, tawaf sunnah adalah tawaf selain yang telah dijelaskan di atas, tawaf yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tawaf sunnah. Nah, hal-hal yang disunahkan ketika tawaf, yang pertama, mencium Hajar Aswad ketika memulai tawaf.
dan pada setiap putaran jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, cukup dengan mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad dan mengucupnya. Yang kedua, pada 3 putaran pertama, bagi laki-laki melakukan harwalah atau berlari-lari kecil. Kemudian selanjutnya istilam, mengusap rukun Yamani. Rukun Yamani tidak perlu dicium dan tidak perlu disujud di hadapannya. Adapun selain Hajar Aswad dan rukun Yamani, maka tidak disunahkan untuk diusap. Selanjutnya, salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dengan membaca pada rakaat pertama Al-Fatihah dan Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Selanjutnya, menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan. Kemudian, berdoa di depan multazam sesuai hajat masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Ini adalah gambaran atau denah Ka'bah. Mulai dari Hajar Aswad ketika tawaf. Ya, Hajar Aswad. Ini di pojokan Hajar Aswad ditunjukkan ada tulisannya, kemudian berputar sebanyak 7 kali. Jadi Ka'bahnya di sebelah kiri kita. Kemudian ada gambar pintu Ka'bah, selanjutnya ada makam Ibrahim. Nah, ini makam Ibrahim bukan makam Nabi Ibrahim, bukan kuburannya, tapi adalah telapak kaki Nabi Ibrahim. Selanjutnya rukun Iraqi, Hijr Ismail, ada rukun Syami. Kemudian terakhir rukun Yamani. Nah, rukun Syami ini rukun-rukun itu di setiap sudut ya. Pertama di sudut Hajar Aswad, kemudian sudut yang kedua rukun Iraqi, yang ketiga sudut rukun Yamani, kemudian di sudut terakhir ada yang ketiga itu rukun Syami, kemudian selanjutnya yang terakhir rukun Yamani. Kemudian selanjutnya sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Kemudian tata caranya itu sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dan dilakukan 7 kali perjalanan. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan pula. Jadi Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 1. Jadi bolak-balik sudah 2 hitungannya. Selanjutnya dilakukan di tempat sa'i atau mas'a. Nah, ini gambar dari denah dari tempat sa'i. Nah, ini ada 2 rambu hijau, kemudian dimulai dari Bukit Safa kemudian ke Bukit Marwah. Ini ada tanda merah, tanda panah, ini tanda berjalan. Jadi antara ke Safa Marwah itu beda jalurnya, ada pembatasnya ini di tengah. Hal-hal yang disunahkan ketika sa'i. Yang pertama, setiap melintasi pilar hijau, lampu hijau, khusus bagi laki-laki disunahkan berlari-lari kecil, dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu al-azul akram. Tuhanku, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah, dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa-apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya Engkaulah Allah yang maha mulia dan maha pemurah. Kemudian yang kedua, membaca bacaan kalimat tauhid, takbir, dan doa ketika berada di atas Bukit Safa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah Ka'bah. Selanjutnya membaca doa di sepanjang perjalanan Safa Marwah. Kemudian setiap mendaki Bukit Safa dan Marwah dari ketujuh perjalanan hendaklah membaca doa. Nah, ini. Selanjutnya tahallul. Tahallul adalah menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Acara tahallul ini di dalam ibadah haji dapat diibaratkan ucapan salam dalam sholat. Jadi setelah tahallul maka selesailah ibadah haji kita. Macam-macam tahallul ada 2. Yang pertama tahallul awal, yaitu apabila
seorang melakukan 2 rukun ditambah 1 wajib haji. Jadi setelah melakukan ihram rukun 1 lalu wukuf rukun kedua, lanjutkan dengan melempar jumrah aqabah. Tahallul awal ditandai dengan memotong rambut secara keseluruhan, hanya sebagian, minimal 3 helai rambut. Setelah seorang telah tahallul awal, maka telah bebas dari beberapa larangan-larangan ihram kecuali hubungan suami istri atau jima. Yang kedua, tahallul tsani atau tahallul kedua adalah apabila semua rangkaian rukun haji telah dilakukan, termasuk tawaf ifadhah dan sa'i haji. Tahallul kedua tidak dilakukan pemotongan, melainkan jatuh dengan sendirinya. Nah, jika kedua hal di atas telah dilakukan setelah tahallul kedua, semua larangan ihram boleh dilakukan kembali. Nah, ini gambar tahallul, jadi memotong rambut minimal 3 helai. Kemudian yang terakhir tertib, yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji, mulai dari ihram hingga tahallul tsani. Dari saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.